Halo semuanya, perkenalkan nama saya Komang Ayu Nadia Suhita Lestari. Saya merupakan guru matematika di SMP Negeri Satu Negara. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan apa itu himpunan. Nah, himpunan ini merupakan materi matematika di kelas 7 SMP semester 1. Nah, yang pertama, kita mulai dari apa itu kumpulan yang termasuk himpunan. Nah, kita bisa lihat pada video ini ada contoh-contoh kumpulan yang termasuk himpunan. Yang pertama, kumpulan siswa yang lahir pada bulan Agustus. Nah, yang kedua ada kumpulan siswa laki-laki. Lalu yang ketiga, ada kumpulan buah-buahan yang diawali dengan huruf M. Lalu terdapat juga kumpulan nama kota di Indonesia yang diawali dengan huruf S. Dan yang terakhir, kumpulan binatang yang berkaki dua. Nah, kalian sudah melihat dan bisa membaca, di sini ada kumpulan yang termasuk himpunan. Nah, kemudian di sini juga ada kumpulan yang termasuk bukan himpunan. Bisa kalian simak, ada kumpulan kota-kota besar di Indonesia. Lalu yang kedua, ada kumpulan orang kaya di Indonesia. Dan yang ketiga, ada kumpulan siswa yang pandai di sekolahmu. Lalu ada juga kumpulan gunung yang tinggi di Indonesia. Dan yang terakhir, yaitu kumpulan pelajaran yang disenangi siswa. Nah, kalian apakah bisa sekarang membedakan apa yang menjadi pembeda dari kumpulan yang termasuk himpunan atau yang termasuk bukan himpunan? Nah, jika dilihat dari contoh yang termasuk himpunan, itu dapat diukur secara angka ya, secara kuantitas. Tetapi untuk kumpulan yang bukan himpunan itu yang tidak dapat diukur secara kuantitas, seperti kota-kota besar di Indonesia. Makna kata besar itu apa? Tidak bisa kita ukur kan? Lalu orang kaya di Indonesia. Nah, kekayaan seseorang itu juga tidak bisa kita ukur apa menjadi daya pembedanya. Dan siswa yang pandai, menurut kalian siswa satu dengan siswa yang lain bisa dikatakan lebih pandai yang mana? Apa menjadi tolak ukurnya? Kan tidak ada ya, tidak bisa dihitung oleh angka. Dan yang terakhir juga di sana ada kumpulan pelajaran yang disenangi siswa. Menurut kalian, kalian dengan teman kalian apakah sama menyukai satu pelajaran itu atau tidak menyukai pelajaran yang lain? Tentu saja tidak kan? Nah, itulah menjadi pembeda apa itu kumpulan yang termasuk himpunan dan kumpulan yang termasuk bukan himpunan. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan apa sih itu pengertian himpunan. Kita sekarang sudah memasuki definisi himpunan. Dapat kalian simak pada video, himpunan itu merupakan kumpulan objek yang memiliki sifat yang dapat didefinisikan dengan jelas serta dapat mempunyai nilai kebenaran yang pasti, yakni benar ataupun salah maupun bukan relatif. Segala koleksi benda-benda yang tertentu yang dianggap sebagai satu kesatuan. Nah, dari pengertian ini, apakah kalian mempunyai bayangan apa sih itu himpunan? Nah, berikut ada contoh soal. Di antara kumpulan berikut ini, manakah yang termasuk himpunan dan yang bukan termasuk himpunan? Berikan alasan kalian. Yang pertama ada kumpulan binatang yang berkaki dua. Yang kedua ada kumpulan siswa yang cerdas. Yang ketiga ada kumpulan buku yang tebal. Dan yang keempat ada kumpulan siswa yang tingginya di atas 160 cm. Dan yang terakhir kumpulan lukisan yang indah.
Nah, berikut jawaban yang Ibu berikan pada video ini bisa kalian simak. Yang pertama, ada kumpulan binatang yang berkaki dua. Itu termasuk apa? Itu termasuk himpunan. Kenapa begitu? Karena hewan yang berkaki dua itu bisa kita hitung secara kuantitasnya. Karena kakinya memang ada dua. Kemudian yang kedua ada kumpulan siswa yang cerdas. Itu merupakan bukan himpunan. Karena siswa yang cerdas tidak bisa kita ukur dari segi kuantitas. Karena menurut kalian, apakah siswa satu dengan yang lain itu termasuk cerdas? Apa menjadi tolak ukurnya? Itu kan tidak bisa ya. Kemudian yang ketiga, ada kumpulan buku yang tebal. Itu juga bukan termasuk himpunan. Karena ketebalan buku itu tidak bisa kita ukur dari apa ketebalannya, kecuali kumpulan buku yang memiliki jumlah halaman yang banyak atau sedikit gitu ya, bisa kita hitung. Dan yang keempat, ada kumpulan siswa yang tingginya di atas 160 cm. Itu merupakan himpunan. Karena tinggi yang di atas 160 cm itu bisa kita hitung. Ada yang tingginya 161 cm, ada yang tingginya 162, dan seterusnya. Dan yang terakhir, ada kumpulan lukisan yang indah. Itu bukan termasuk himpunan karena lukisan yang indah itu tidak bisa kita nilai dari segi kuantitas. Jadi kalau yang indah menurut Ibu indah, tapi menurut kalian tidak indah, sehingga itu bukan termasuk suatu himpunan. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang penyajian himpunan. Nah, di sini terdapat 3 cara untuk menyajikan suatu himpunan dengan tidak mengubah makna himpunan tersebut, yakni sebagai berikut. Yang pertama, dinyatakan dengan menyebutkan anggotanya atau enumerasi. Yang kedua, dinyatakan dengan menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya. Yang ketiga, dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan. Contohnya seperti apa? Yang pertama, dinyatakan dengan menyebutkan anggotanya atau enumerasi. Himpunan A terdapat 3, 5, 7 dan himpunan B itu ada 2, 3, 5, 7. Dan yang terakhir himpunan C ada A, I, U, E, dan O. Yang kedua, dinyatakan dengan menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya. A adalah himpunan semua bilangan ganjil yang lebih dari 1 dan kurang dari 8. B adalah himpunan semua bilangan prima yang kurang dari 10, dan yang C adalah himpunan semua huruf vokal dalam abjad Latin. Bisa kalian simak juga di video cara penulisannya ya. Dan yang ketiga, dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan. Cara bacanya, himpunan A itu sama dengan X, sedemikian sehingga X lebih dari 1 dan X kurang dari 8. Di mana X itu merupakan himpunan bilangan ganjil. Kemudian yang di bawahnya itu yang himpunan A yang lain ada X sedemikian sehingga X lebih dari 1 dan X kurang dari 10, di mana X merupakan bilangan prima. Nah, sekarang kita beranjak ke himpunan kosong dan himpunan semesta. Yang tadi kita sudah belajar himpunan secara umum dulu ya. Sekarang kita belajar ke himpunan kosong dan semesta. Nah, sekarang ada himpunan kosong. Bagaimana sih cara menentukan himpunan bilangan cacah yang kurang dari 0? Lalu menentukan himpunan bilangan bulat yang lebih besar dari 0 dan kurang dari 1. Kemudian menentukan himpunan bilangan ganjil yang habis dibagi 2. Menentukan himpunan bilangan prima yang merupakan bilangan genap. Nah, dari keempat poin tersebut dapat disimpulkan bahwa himpunan kosong itu merupakan himpunan yang tidak memiliki anggota. Dan yang terakhir ini ada himpunan semesta ya. Nah, contohnya apa? Ada himpunan A, yaitu ada 2, 4, 6, 8, 10, dan 12.
Himpunan semesta atau semesta pembicaraan yang mungkin adalah di sana ada himpunan S, yaitu bilangan genap. Artinya, himpunan S itu artinya semesta. Semesta seluruh bilangan genap yang ada. Kemudian, ada semesta bilangan ganjil. Ada juga semesta bilangan cacah atau semesta bilangan bulat. Sehingga, dari penjelasan di atas yang sudah kalian lihat, himpunan semesta itu merupakan himpunan dari semua objek yang sedang dibicarakan atau himpunan yang mengandung semua anggota dari himpunan yang sedang dibicarakan. Nah, sekian video yang dapat Ibu berikan pada channel ini ya. Terima kasih sudah mendengar dan menyimak video mengenai materi himpunan dengan baik. Sampai jumpa. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.